Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan dan sistem informasi akuntansi keuangan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wildan Mulyana. Saya akan menjelaskan yang pertama mengenai manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan suatu pengorganisasian sumber daya keuangan untuk individu maupun perusahaan. Tujuan yang pertama yaitu untuk memberikan suatu wawasan mengenai keuntungan. Yang kedua, melacak likuiditas dan arus kas, bagaimana perusahaan itu mampu atau tidaknya untuk memenuhi suatu kewajiban. Yang ketiga, memastikan perusahaan agar patuh terhadap negara maupun hukum industri. Yang keempat, menerangkan tentang keadaan bisnis yang akan terjadi pada suatu saat nanti. Yang terakhir, ada hubungan yang baik antara investor maupun direksi. Nah, sekarang mengenai manfaatnya ya. Yang pertama adalah mencegah masalah keuangan dan mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kedua, ada meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan suatu laporan keuangan. Yang terakhir, menghindari stres. Ya, pasti perusahaan mengalami naik dan turunnya keuangan. Nah, untuk itu kita sangat membutuhkan manajemen keuangan yang baik dan benar. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dan jenis-jenis manajemen keuangan. Ada 7 prinsip dalam manajemen keuangan, yaitu konsisten, akuntabilitas, transparan, keberlangsungan hidup, standar akuntansi, pengelolaan, dan integritas. Prinsip manajemen keuangan ini memiliki fungsi dalam memastikan keberlangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. Prinsip-prinsip ini bertindak sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan finansial dan memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. Singkatnya, prinsip manajemen keuangan adalah fondasi yang kuat untuk membangun bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis manajemen keuangan. Jenis-jenis manajemen keuangan yaitu keseimbangan risk and return, time value of money, cash on hand, incremental cash flow, kondisi persaingan pasar, pasar modal yang efisien, agency problem, tax, tidak semua resiko perusahaan sama, dan melakukan sesuatu yang tidak benar. Konsep-konsep dalam manajemen keuangan yang telah disebutkan merupakan alat penting bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan finansial yang strategis. Singkatnya, jenis-jenis ini adalah membangun fondasi yang kuat untuk kesehatan finansial perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu pengertian sistem informasi akuntansi. Apa sih sistem informasi akuntansi? Ya, sistem informasi akuntansi manajemen atau bisa disebut SIAM, yaitu mengumpul dan penyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan. Proses data dan menjadi informasi yang berguna, manajemen data-data, dan kontrol data perusahaan. Apa sih tujuan sistem informasi akuntansi? Yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat di dalam organisasi dengan menyediakan data yang terstruktur dan terorganisir. Sistem ini memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya ada fungsi sistem informasi akuntansi. Pertama ada pengendalian operasional, yaitu memberikan informasi umpan balik tentang efisiensi dan kualitas. Yang kedua ada perhitungan biaya produk, yaitu untuk memperhitungkan seberapa banyak biaya sumber daya yang digunakan untuk membuat suatu produk. Yang ketiga yaitu pengendalian manajemen, yaitu untuk memberikan informasi tentang kinerja manajer dan unit operasi. Terakhir ada unit strategis, di mana itu untuk memberikan informasi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan. Oke guys, untuk materi yang terakhir ada manfaat sistem informasi manajemen. Meningkatkan akurasi data, mempermudah koordinasi, meningkatkan sumber daya manusia atau SDM. Yang terakhir, menekankan biaya operasional. Untuk jenis-jenis sistem informasi akuntansi, yang pertama itu ada berbasis desktop, yang kedua berbasis web, dan yang ketiga berbasis cloud. Nah, untuk perbedaannya, yang pertama sistem informasi manajemen.
yaitu mencakup data dan seluruh aktivitas untuk mengolah dalam organisasi. Yang kedua, sistem informasi akuntansi, fokus pada jenis data dan informasi tertentu. Itulah perbedaan sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Bye-bye! Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan wawancara mengenai suatu perusahaan mengenai manajemen keuangan. Ya, sebelumnya Bu, perkenalkan nama saya Wildan dari kelompok 5. Kami dari mata pelajaran konsep dasar bisnis. Nah, sekarang kita lagi membahas tentang materi manajemen keuangan. Lanjut aja ya Bu, untuk pertanyaan pertamanya. Bagaimana cara Ibu memanage keuangan antara pengeluaran serta pemasukan? Intinya gini, ya kita udah punya teori lebih baik besar tiang daripada besar pasak, kita pasti bisa. Karena kenapa? Setiap kita dapat sekian, kita harus bisa nyisihin sekian. Jadi ibarat kata nih kita pakai habis 5, kita cari 5 lagi. Kalau habis 5, misalnya kita nih 10 gitu kan, dagang 10, habisnya 5, berarti kita beli aja yang 5 itu lagi. Biasanya untuk pembelian bahan baku perharinya itu dibutuhkan berapa uang? Tergantung kita juga kalau pemakaiannya. Kalau misalnya hari ini tergantung ini ya pembeli ya. Kalau misalnya pembelinya banyak ya kita otomatis cari kayak ayamnya misalnya 7 kilo, 8 kilo. Nanti kalau misalnya ada peningkatan lagi, besok ada pelanggan lagi banyak, ya kita bikin lebih banyak lagi. Biasanya untuk bahan baku itu dibanyakinya hari biasa atau hari libur? Kalau ibu lihat anak kuliah nih, anak kampus, karena ibu kan dagangnya di depan kampus ya, jadi otomatis ibu nih kalau hari Senin pasti nih pada masuk gitu, udah bisa dipositif ya, itu positif pasti masuk gitu, positif masuk. Jadi ibu lebihin dikit Senin, Selasa, kecuali kelas karyawan gitu aja ibu jadi kurangin. Misalnya tadinya sedia 10, kalau kelas karyawan Sabtu Minggunya ibu paling cuma sedia 8 atau 7 gitu. Cukup ibu. Biasanya untuk setiap harinya bisa tembus berapa porsi penjualan dan laba yang diperoleh setiap harinya itu berapa dari? Kalau untuk hari-hari biasa itu bisa 2.000, bisa 2 juta gitu. Tapi kalau misalnya untuk kelas karyawan Sabtu Minggu paling ya sepertiganya. Bagaimana cara Ibu mengembangkan usaha ini biar terus berjalan dan enggak kemakan zaman? Gini, kita kan ngikutin zaman. Kayak contohnya aja, tadinya kan ibu nggak nyediain balado hijau karena mungkin kan bosen ini kok balado merah terus ya gitu. Jadi ibu ya udah gimana caranya ini biar makanan kita nggak itu terus gitu. Jadi dibikinlah balado hijau itu tadi, ayam kasih balado hijau gitu. Gimana ngikutin anak aja seleranya gimana. Jadi selera tentang konsumen gitu ya. Jadi nggak harus ini masakan Padang harusnya sedia masakan Padang aja, nggak gitu. Kita kan mau juga ngeliat apa sih yang sini yang nggak ada gitu. Kira-kira apa yang disuka gitu. Jadi ibu juga sedia geprek gitu, itu sampingan. Tambahan juga ya benar. Tambahannya. Pertanyaan terakhir ya Bu. Nah kan ini tentang case-nya yang bagaimana cara Ibu menaikkan harga yang kan awalnya dari 10.000 sekarang jadi 12.000 karena kenaikan harga pokok penjualan juga ya Bu. Benar-benar. Nah itu juga ibu kan kadang takutnya kalau konsumen ibu kaget gitu ya. Jadi kalau pada tanya kok naik Bu jadi 12, maaf ya kita ngasih penjelasan gitu. Mungkin kalau anak kampus nggak tahu ya, tahunya mungkin ya pelajaran gitu, nggak mungkin dong dia tahu harga-harga pasar gitu kan. Jadi ibu kasih tahu aja kalau sekarang gini nak gitu, kayak harga-harga sembako tuh pada naik, khususnya untuk cabai aja lah. Contohnya cabai sekarang udah 120, kalau ibu nggak naikin harga otomatis nggak bisa dong nutup untuk belanja lagi gitu intinya. Ada tambahan lagi Bu mengenai informasi manajemen keuangan? Kayaknya nggak ada lah, yang penting yang utama kita kalau usaha itu ulet, kalau naik turun itu pasti ada, nggak mungkin kita usaha tuh naik terus laba terus gitu. Jadi kita harus siap nanggung untung ruginya gitu aja. Nah, sekarang contohnya dari sebuah film Sweet Home Luna mengenai manajemen keuangan. Pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa arah serta ratusan makian. Kembali pulang untuk menenangi banyaknya. Ya udah gue nggak
ngopi, gue mau nabung karena gue punya tujuan, gue mau beli rumah. Gue bawa bekal dari rumah tiap hari konsisten, gue bawaan aja, gue catet pengeluaran dia tuh semua rapi banget. Sampai teman-teman pembacanya tuh sampai minta, mau dong spreadsheetnya Kak Luna tuh kalau misalnya pembukuannya gimana sih, karena dia emang serapi itu.